Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Seusai salat zuhur secara berjamaah, kita lanjutkan dengan belajar bersama di kantor Lintas Arta, gedung apa namanya ini? Menara Tamrin, Jakarta Pusat. Kami mengucapkan jazakumullah khairan, terima kasih kepada para jajaran pimpinan Lintas Arta dan juga Rohis yang memberikan kita kesempatan untuk belajar bersama. Nah, ini kita mau belajar dengan mengambil tema perbaikilah sisa usiamu. Ada satu tulisan kecil yang sudah kami buat dan ini sebenarnya bab terakhir dari buku yang saya tulis, judulnya Prinsip Hidupku. Baik, berbicara tentang sisa usia. Nah, usia berapa? 34. Sebelahnya? 33. Kurang berapa? Ya, kalau Ustaz, usia berapa? 26. Sisanya masih berapa? Wallahu alam. Yang paling senior di sini usia berapa? Yang paling senior? Pak Asep. Pak Asep berapa? Usia berapa sekarang Pak Asep? 51. Baik. 51 itu berarti kurang berapa tahun kira-kira Pak? Insya Allah masih panjang. Ini masnya berapa? 29. Kurang berapa hari mas? Jadi kira-kira dengan beragamnya usia di tempat ini, kalau kita bicara sisa usia itu apa sih? Ya sekarang inilah sisa usia. Apa yang kita jalani inilah sisa usia. Sehingga berbicara sisa usia tidak ada kaitannya dengan umur berapa kita sekarang, tapi bicara sisa usia adalah apa yang saat ini kita jalani. Sebab tidak ada jaminan yang lebih senior berarti kesempatan matinya lebih gede dibandingkan yang lebih junior. Maka kalaupun tadi ada yang berusia sekian puluh tahun, 51 tahun, ada yang berusia 20-an tahun, apakah ada jaminan kalau yang mati pasti 50 duluan? Gak ada. Bapak Ibu tidak akan pernah ketemu kuburan yang tulisannya khusus 60 plus. Ada gak? Gak ada. Siapapun punya peluang yang sama untuk mati. Sehingga kalau kita membahas tentang perbaiki dirimu di sisa usiamu, jangan Anda berpikir nunggu tua. Berarti tema ini gak cocok untuk forum ini. Ini kan rata-rata masih SMA semua. Baik, masih di usia 20-an, 30-an, 40-an, yang mungkin cita-citanya masih jauh dan masih panjang. Bahkan belum kepikiran kalau sampai besok akan mati, itu gak kepikiran. Nah, namun apapun itu, siapapun yang saat ini diberi kesempatan oleh Allah untuk hidup, berarti dia hakikatnya sedang menjalani sisa usianya. Saya sedang menjalani sisa usia saya, Anda sedang menjalani sisa usia Anda, dan semua umat manusia yang saat ini hidup, dia sedang menjalani sisa usianya. Terus ada apa dengan memperbaiki sisa usia? Ada satu hadis yang kita jadikan sebagai acuan dalam hal ini, yaitu sabda Nabi SAW. Rasulullah SAW pernah mengatakan, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu ditentukan oleh ujungnya. Maksudnya gimana Pak? Penilaian di dunia itu berbeda dengan penilaian di akhirat. Penilaian di akhirat yang pertama kali dihisap oleh Allah itu apa? Salat. Nabi SAW mengatakan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu min amalihi yaumal qiyamah as-salah.
Sesungguhnya amal yang pertama kali dihisap oleh Allah kelak di hari kiamat dari seorang hamba adalah salatnya. Kalau salatnya baik, seluruh amalnya dianggap baik. Sehingga awalan hisap ketika di hari kiamat Anda dapat nilai bagus, maka amal yang lain dianggap bagus. Maka ketika di hari kiamat, penentu baik dan buruk itu ditaruh oleh Allah di bagian depan. Ternyata kondisi ini berbeda ketika di dunia. Saat di dunia, apa yang menentukan baik buruknya hamba? Yang menentukan baik buruknya hamba ketika di dunia adalah ujung hayatnya. Maka Rasulullah SAW ngasih peringatan, innamal a'malu bil khawatim. Yang namanya amal itu dinilai, ditentukan oleh ujung hayat dari sang hamba. Kalau ujungnya baik, seluruh bagian awal yang pernah dilakukan oleh hamba, kalaupun ada yang buruk, tertutupi dengan kebaikan di ujung. Dan kalaupun bagian awalnya ada kebaikan, semuanya diterima. Di saat di bagian ujung, di situ ada kebaikan. Maka perjuangan kita untuk menjadi hamba yang baik sampai kapan? Perjuangan kita untuk menjadi hamba yang baik sampai kapan? Sampai mati. Karena yang mempengaruhi baik dan buruknya amal kita adalah ujungnya. Nah, karena kita tidak tahu kapan ujung dari amal kita, kita tidak tahu kapan kita mati. Dan tadi tidak ada jaminan kalau yang lebih tua akan mati lebih dulu daripada yang lebih muda. Sehingga bicara sisa usia adalah kesempatan yang saat ini Allah berikan. Maka memperbaiki diri di ujung hidup adalah sama dengan bertobat sejak sekarang. Berhijrah, memperbaiki diri sejak sekarang. Karena kita tidak tahu kapan kita akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun manusia yang tahu kapan dia akan meninggal. Sehingga apa yang kita alami saat ini hakikatnya adalah sisa usia kita. Demikian pula tidak ada satupun manusia yang tahu apakah nanti dia bisa mendapatkan husnul khatimah ataukah sebaliknya. Sementara ya penilaian baik dan buruknya hamba, ditentukan di akhir dari hayatnya. Maka perjuangan kita untuk bisa mendapatkan husnul khatimah dimulai dari sekarang. Kalau kita bicara semoga Bapak mendapatkan husnul khatimah, kira-kira doa seperti itu doa baik atau buruk? Baik, coba di antara teman-teman. Ini masnya, usia berapa mas? Kayaknya paling muda 25. Pengen masuk surga nggak? Kalau kita doakan semoga cepat masuk surga, bersedia nggak doa kayak gitu? Bersedia, Masya Allah. Semoga dapat husnul khatimah. Amin. Apakah itu sama dengan mendoakan beliau cepat mati? Tidak. Karena ajal telah ditetapkan oleh Allah. Namun kita tidak tahu ketika ajal itu menjemput kita dalam kondisi apa. Sehingga ketika kita ingin menggapai husnul khatimah, dimulai dari kapan? Dari sekarang. Saya ingin dapat husnul khatimah. Sekarang waktunya. Nah, selanjutnya. Sebagai hamba Allah kita hanya bisa berharap dan berusaha dengan memohon taufik kepada Allah dan berusaha memperbaiki diri di sisa usia. Masing-masing kita mungkin punya masa silam yang beragam. Ada yang masa silamnya mungkin agak gelap, ada yang remang-remang, ada yang cukup terang, berbeda-beda antara satu dengan yang lain, tergantung bagaimana situasi lingkungan saat dia dulu beraktivitas ketika masih kecil atau ketika masih muda. Baik. Tapi kita tidak berbicara tentang masa silam. Semangat untuk menjadi orang baik itu berbicara ke depan. Wal tandur nafsun ma qaddamat lighad. Hendaknya setiap jiwa itu memperhatikan apa yang pernah dia lakukan dulu lighadin, untuk kondisi dia di masa mendatang. Mungkin para sahabat masa silam mereka jauh lebih kelam dibandingkan masa silam kita. Di antara sahabat ada yang dulu hobi minum khamr, ada yang pernah berzina, ada yang membunuh bayi wanita, bahkan ada yang membenci Rasulullah SAW. Tapi di saat mereka masuk Islam, mereka jadi apa? Pahlawan-pahlawan bagi agama. Dan kita berutang budi kepada mereka. Maka kalau Anda misalnya mau melakukan perubahan, tapi Pak, dulu tuh saya pernah kayak gini Pak,
Saya pernah ini, saya pernah ini. Apa mungkin Allah Subhanahu wa taala akan memberi taufik kepada saya? Sudahlah. Kalau bicara masa silam, saya punya masa silam. Anda juga punya masa silam. Para sahabat juga punya masa silam. Semuanya punya masa silam. Tapi perjuangan kita bukan tenggelam memikirkan masa silam, namun bagaimana kita bisa memperbaiki diri untuk menjadi yang terbaik di ujung usia kita. Nah, salah satu di antara tanda kebaikan itu, ketika sang hamba diberi taufik oleh Allah untuk beramal. Di sini ada sebuah hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi SAW pernah bersabda, "Idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu." Apabila Allah menghendaki kebaikan bagi hamba, maka Allah akan mempekerjakannya. Maksudnya gimana Pak Allah mempekerjakannya? Saya mau tanya, punya kerjaan dengan gak punya kerjaan itu lebih baik yang mana Pak? Hah? Lebih baik punya kerjaan. Anda capek mana? Capek kerja atau capek nyari kerja? Dua-duanya apa? Lebih capek mana Pak kira-kira? Capek kerja atau capek nyari kerja? Hah? Dua-duanya capek. Berarti pinginnya gimana? Kerja atau tidak kerja? Saya pernah ngisi kajian ya. Mereka itu komunitas komunitas ya di dunia IT juga. Tapi mereka bukan karyawan. Mereka punya satu slogan, nganggur itu anugerah. Masya Allah. Ini kayaknya beda sama lintas arta ini. Sekarang ada banyak sekali orang yang dia dalam posisi pengangguran. Dan kemarin waktu job fair itu, berapa satu lowongan kerja diperebutkan berapa orang? Satu mungkin banding 5.000, satu banding 10.000. Dan masih banyak orang yang belum dapat kerjaan. Sampai mereka bilang, kami lebih capek nyari kerja daripada capek kerja. Makanya mereka pingin sekali dan berharap untuk bisa kerja. Nah, sekarang begini. Di sini ada sebuah PT. PT ini menjanjikan gaji yang sangat besar. Berarti kira-kira gimana Pak? Ada banyak sekali orang yang ingin terdaftar sebagai karyawan tetap di perusahaan ini. Maka mereka memperjuangkan bagaimana caranya untuk bisa keterima sebagai karyawan tetap di PT ini. Padahal mereka kalau sudah masuk di PT ini mereka kerja, mereka nggak boleh nganggur. Cuman mengingat gajinya yang gede, mereka berharap bisa jadi karyawan di PT ini. Sudah? Lalu diterimalah si A sebagai karyawan tetap di PT ini. Kemudian B ditolak. Nah, menurut Anda, antara A dan B, siapa kira-kira yang nikmatnya lebih besar? Menurut Anda, secara ukuran materi. Anda akan mengatakan A sangat bersyukur sekali, bahkan sampai syukuran. Sehingga dia undang tetangganya, alhamdulillah saya diterima di PT ini. Nanti akan mendapatkan gaji sekian per bulan dan seterusnya. Dia akan sangat berterima kasih, dia senang ketika diterima di situ. Baik, masyarakat kita akan menganggap bahwasanya A ini orang yang beruntung. Sementara B, A beruntung, B gagal. Sudah? Baik. Ilustrasi ini ilustrasi kehidupan dunia. Sekarang saya akan bawa Anda kepada ilustrasi agama. Allah Subhanahu wa taala menyediakan agama. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, siapapun di antara hambaku yang dia melakukan amalan dalam agama ini akan disediakan pahala yang tidak bisa diukur dengan dunia seisinya. Sehingga surga yang Allah sediakan gak bisa diukur dengan dunia seisinya. Sudah? Dan Allah Subhanahu wa taala mengundang para hambanya, silahkan kalian beramal di agama ini, baik yang sifatnya ibadah mahdhah maupun yang sifatnya bukan ibadah mahdhah. Ada banyak sekali macam-macam amal yang Allah sediakan. Siapa yang pengen amal A, ada. Yang pengen amal B, ada. Ada banyak sekali variasi amal yang Allah sediakan. Baik, kira-kira ketika Anda diundang ke sini, Anda berusaha untuk mengamalkannya atau mundur, Pak?
Saya ulang ya. Kira-kira kalau Anda diberi kesempatan untuk beramal di agama ini dengan janji pahala, terus kapan Pak janji pahala ini bisa saya dapatkan? Nggak kelihatan sekarang. Nggak kelihatan. Sebagai ujian dari Allah Ta'ala, sejauh mana hamba ini bisa bersabar. Allah kasih undangan kepada kita semuanya. Siapapun yang mau beramal, dapat pahala. Dan untuk bisa diterima sebagai hamba yang beramal, cukup dengan satu syarat, Muslim. Udah. Kalau belum beriman, dia harus masuk Islam dulu dengan bersyahadat. Anda semuanya masuk di situ. Sudah? Persyaratan itu ada. Berarti kira-kira Anda ingin mengerjakan itu atau tidak? Ya? Normalnya dengan perhitungan manusia yang dia berharap pahala, ingin atau tidak? Ya. Tadi setelah sholat duhur, yang sholat ba'diyah duhur berapa orang? Yang ba'diyah duhur. Dari sekian banyak ini bisa dihitung jari ya. Mungkin 5 orang, 6 orang. Ada kesempatan, kenapa tidak dilakukan? Mau kajian Pak Ustaz, alhamdulillah. Selesai kajian, tiduran Pak Ustaz, istirahat sebentar. Kenapa orang begitu malas untuk di bagian ini? Alasannya sama seperti yang di atas. Jadi kenapa B ini ditolak? Karena PT nggak butuh B. PT ini nggak butuh B, dan PT ini tidak suka dengan B. Dia lebih suka sama A, maka A diterima, dan tidak suka dengan B sehingga B ditolak. Paham di sini? Ketika Allah Subhanahu wa taala mengajak kepada para hambanya, ayo beramal. Lalu A berhasil beramal, B tidak mau beramal. Tidak beramal bukan berarti yang bersangkutan diusir dari agama, tidak. Tapi dalam hatinya tidak ada semangat untuk beramal. A dalam hatinya ada semangat untuk beramal. Berarti kira-kira gimana? A ataukah B yang lebih dicintai Allah? Hah? A. Di saat inilah Anda akan mengatakan A ini beruntung. Kenapa A beruntung? Diberi taufik oleh Allah untuk beramal. Sementara B ini orang yang gagal. Kenapa gagal? Dia tidak diberi taufik oleh Allah untuk beramal. Karena itu Nabi SAW mengatakan, idza aradallahu bi'abdin khaira, apabila Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya, ista'malahu, Allah akan berikan kerjaan untuk hambanya. Diberikan kerjaan itu apa sih Pak? Nabi SAW ditanya oleh sahabat seperti itu. Bagaimana Allah Ta'ala mempekerjakannya ya Rasulullah? Jawab Nabi SAW, yuwaffiquhu li'amalin salih qablal maut. Allah kasih taufik kepadanya untuk beramal saleh, sehingga dia punya semangat untuk melakukan amal itu, punya keinginan untuk melakukan amal itu sebelum datang kematian. Jadi di saat Anda punya keinginan untuk baca Quran, punya keinginan untuk zikir, lebih kuat dibandingkan keinginan hamba untuk nyekrol-nyekrol HP, berarti Allah kasih taufik kepada Anda. Dan itu tanda bahwasanya Allah hendak melimpahkan kebaikan bagi kita. Kebalikannya sekarang, jika tanda cintanya Allah kepada hamba adalah hamba diberi taufik oleh Allah, tanda perusahaan senang sama calon karyawan itu dengan diterima. Berarti kebalikannya, tanda perusahaan tidak senang dengan calon karyawan itu ditolak. Maka tanda ketika hamba itu malas dalam beramal, disuruh sholat jamaah malas, disuruh puasa Ramadan sering bolos, disuruh bangun sholat subuh sering tidak bangun, banyak sekali dia tinggalkan amal-amal. Allah nggak ngasih taufik kepadanya. Bisa jadi karena Allah nggak suka sama dia. Allah tidak suka dengan orang ini. Ketika yang bersangkutan tidak disukai oleh Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan taufik kepada yang bersangkutan. Pernah nggak kita merasakan suasana seperti itu? Kok saya rasanya males ya? Mau melakukan ini males. Teman-teman saya pada bisa, tapi aku nggak bisa. Misalnya teman-teman, mohon maaf ya, Ramadan kemarin ada nggak yang belum sempat khatam Quran Ramadan kemarin? Ada? Di sini kira-kira ada? Banyak atau sedikit? Sedikit ya? Alhamdulillah. Baik. Kenapa dia keberatan untuk menghatamkan Quran? Padahal yang lain kan pada menghatamkan Quran. Tidak
tahu ya Pak, saya kalau megang Quran itu baru 5 menit merem Pak. Masya Allah. Baru dapat 3-5 ayat rasanya sudah ngantuk. Tapi kalau Anda baca berita, nyekrol HP itu berapa lama nggak terasa? Oh, berjam-jam. Apalagi kalau sudah buka marketplace, Masya Allah. Ketemu barang bagus, masuk keranjang. Ketemu bagus lagi, masuk keranjang. Keranjangnya tanpa batas. Penuh dengan isi barang-barang yang cuma dimasukkan ke dalam keranjang virtual. Wallahu a'lam kapan mau dibeli. Baik, satu hal yang perlu Anda renungkan. Waktu kita terbuang sia-sia dengan scroll-scroll tadi, apa yang kira-kira Anda pikirkan? Seorang mukmin yang sadar diri, barangkali dia perlu untuk berpikir serius. Jangan-jangan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak suka dengan saya. Nah, Anda perlu perhatikan seperti ini. Bahwa ketika melakukan ketaatan, saat hamba beribadah, mereka itu seperti melakukan perjalanan menuju pencipta, menuju Allah. Mereka seakan telah melakukan perjalanan menuju Allah. Hamba yang beribadah ini kan jumlahnya banyak, sehingga mereka ini adalah rombongan orang soleh. Pertanyaannya, kita ada di rombongan itu atau tidak? Kalau Anda tidak berada di rombongan ini, berarti bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ingin kita berada di tengah orang-orang baik. Makanya kita ditaruh di luar. Kamu jangan ikut sama mereka. Kamu gak pantas ikut bergabung dengan rombongan orang baik. Coba Anda lihat ayat berikut ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang kondisi orang munafik. Kondisi orang munafik Allah ceritakan di surat At-Taubah ayat 46. Walau aradul khuruja la'addu lahu uddatan walakin karihallahum bi'athahum fathabbatahum wa qila qa'udu ma'al qa'idin. Walau aradul khuruja, kalau orang munafik itu serius mau ikut jihad, la'addu lahu uddatan, seharusnya mereka persiapan. Coba lihat di lanjutan ayat, kalimatnya gimana? Walakin karihallahum bi'athahum fathabbatahum. Namun Allah enggak suka mereka ini ikut berangkat bersama rombongan sahabat. Fathabbatahum, sehingga Allah buat mereka malas untuk bangkit berangkat jihad. Sehingga ayat ini memberikan gambaran kayak tadi. Orang yang sedang beribadah kepada Allah, jumlahnya banyak sekali. Di kota Mekah itu banyak sekali, di kota Madinah banyak sekali, di pesantren-pesantren yang ada di Indonesia banyak sekali. Mereka berbondong-bondong menuju ketaatan kepada Allah dengan melakukan aneka ibadah. Sehingga mereka rombongan untuk melakukan perjalanan menuju Allah. Terus, Pak, rombongan itu kan tempatnya beda-beda. Iya, betul. Semuanya tempatnya beda-beda. Ada yang di Mekah, ada yang di Madinah, ada yang di Indonesia, ada yang di negara yang lain. Tapi semuanya tujuannya sama, Allah. Maka di saat kita tidak ikut dalam kegiatan itu, berarti kita tidak terlibat dalam rombongan. Orang yang sedang beribadah itu sedang melakukan perjalanan menuju Allah. Kamu ketika tidak terlibat di situ, berarti kamu tidak ada dalam rombongan tadi. Coba lihat ayat tadi. Walakin karihallahum bi'athahum, namun Allah tidak suka mereka ikut dalam rombongan, fathabbatahum, sehingga Allah buat mereka itu malas untuk melakukannya. Nah, jadi di sini jika Anda malas, ini apa? Tanda Allah tidak suka. Coba, kalau Allah sudah nggak suka, apa ada peluang untuk bisa memperbaiki diri? Sebabnya apa Pak? Allah nggak suka sama kita Pak? Ya tentu saja ada sebabnya. Dan terutama yang terjadi adalah karena kita banyak maksiat. Kita lebih mendahulukan hawa nafsu dibandingkan dengan panggilan Allah.
Sederhana saja, ketika adzan dikumandangkan, Anda lebih setia dengan HP daripada mendatangi panggilan adzan, terutama yang bapak-bapak, yang laki-laki. Yang ibu-ibu sudah datang waktunya sholat, tapi tetap dia lebih melayani dirinya untuk rebahan dibandingkan harus bangkit mengambil air wudhu, dan seterusnya. Mulai dari sebuah kesalahan kecil, namun kemudian menjadi kebiasaan, akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengunci hatinya sehingga sulit bagi dia untuk mau berubah. Sesungguhnya yang namanya dosa itu berawal dari sesuatu yang ringan, mini habit. Sebagaimana ibadah juga berawal dari sesuatu yang ringan, mini habit. Ketika Anda membiasakan hal kecil untuk berbuat baik, segera menyambut panggilan, merespon panggilan, di saat itulah Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kehidupan hati bagi kita. Coba lihat ayat ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat yang lain. Di surat Al-Anfal ayat 24. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang yang beriman, istajibu lillah, penuhilah panggilan Allah dan Rasulnya. Idza da'akum lima yuhyikum, apabila mereka mengajak kalian lima yuhyikum, untuk melakukan perbuatan yang menghidupkan kalian. Perbuatan yang menghidupkan kalian itu maksudnya apa, Pak? Aktivitas yang bisa menghidupkan hati. Karena hati yang hidup itu hati yang diiringi dengan zikir, dengan ibadah. Ketika Allah dan Rasulnya mengajak kalian untuk berbuat taat, untuk kembali kepada kebenaran, melakukan aktivitas ibadah, penuhi ajakan itu. Lalu Allah kasih ancaman, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Dan sadarilah, Allah Subhanahu wa ta'ala mampu untuk menaruh penghalang antara seseorang dengan hatinya. Sehingga ketika yahulu bainal mar'i wa qalbi, Allah sudah taruh penghalang antara seseorang dengan hatinya, sulit ditembus hidayah. Jadi, Pak, saya kenapa, Pak, kalau sholat tuh rasanya kok malas sekali, Pak? Udah dengar adzan tuh rasanya kok malas sekali, itu kenapa? Oh, jangan-jangan, Mas, alhamdulillah kok masih dipertanyakan. Kadang ada yang gak gubris sama sekali. Peduli amat. Saya gak mau ibadah urusan saya. Nantilah kalau mau jadi orang soleh, nunggu ketika sudah tua. Yang jamin kamu sampai tua siapa? Yang jamin kamu akan masih punya sisa usia yang panjang siapa? Nah, ayat-ayat seperti ini mengajarkan kepada kita bahwa manusia yang diberi taufik oleh Allah untuk beramal, dialah manusia yang hakikatnya sedang diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, ada sebuah nasihat ringkas yang disampaikan oleh seorang ulama tabi'in namanya Fudail bin Iyad. Saya ceritakan sedikit di footnote ini. Fudail bin Iyad termasuk di antara tokoh Ahlus Sunnah yang wafat tahun 187 Hijriah. Beliau dikenal sebagai Abidul Haramain, ahli ibadah dua kota suci. Beliau banyak mendapatkan pujian dari para ulama hingga Az-Zahabi menyebutnya sebagai ulama panutan. Kuat hadisnya dan seorang Syekhul Islam. Namun Anda tahu siapa Fudail ini ketika masih muda? Perampok. Fudail ini dulunya perampok, penyamun. Dan preman di sebuah kampung yang ditakuti oleh masyarakat, sampai beberapa di antara mereka kalau mau melewati kampungnya Fudail itu nahan diri. Jangan lewat sini, ada Fudail di situ, nanti kamu bisa dipalain sama Fudail. Tapi setelah beliau bertobat, kemudian rajin ibadah di dua kota suci Mekah dan Madinah, akhirnya beliau jadi ulama kibar. Baik, ada cerita apa tentang Fudail? Abu Nuaim dalam Hilyatul Auliya pernah bercerita, menyebutkan penggalan kisah yang dialami oleh seorang ulama tabi'ut tabi'in, Fudail bin Iyad rahimahullah. Suatu ketika beliau ketemu dengan seseorang, sebut saja namanya si A, bukan bunga ya. Lalu terjadilah dialog antara Fudail dengan si A.
Fudail tanya, kam marra 'alaika minas sana? Berapa usia Anda? Jawab si A, situna sanatan. Umur saya 60 tahun. Kemudian Fudail mengatakan kepada orang ini, anta tasiru ila rabbika sittina sanatan tushiku an tablugha. Anda melakukan perjalanan menuju Allah selama 60 tahun, sebentar lagi mau sampai. Berapa tahun Pak usianya Pak? 42. Masya Allah, Bapak melakukan perjalanan menuju Allah selama 42 tahun. Masih jauh atau sudah dekat? Insya Allah itu maksudnya, insya Allah masih jauh atau insya Allah sudah dekat? Tidak ada yang tahu. Sehingga kita ini hakikatnya sedang apa? Melakukan perjalanan menuju Allah. Siapapun yang mati kan kembali kepada Allah. Makanya kita mengucapkan kalimat istirja. Inna lillahi, sesungguhnya kita ini milik Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan kita akan kembali kepadanya. Udah? Karena itu siapapun yang hidup, hakikatnya dia sedang melakukan perjalanan menuju Allah. Nah, perjalanan ini perjalanan yang sangat melelahkan. Baik, Bapak merasakan nggak hidup di dunia ini capek? Capek? Nah, coba yang ngantuk siapa ini? Coba saya tanya. Yang ngantuk, boleh ditanya Pak. Bapak nggak ngantuk ya? Tapi boleh saya tanya Pak, hidup ini capek nggak Pak? Capek? Capek karena di Jakarta ya. Pindah Jogja Pak, slow living Pak. Baik. Usia berapa sekarang Pak? 30. Kalau sekiranya Bapak dikasih usia 200 tahun, bersedia nggak? Kelamaan. Nanti bisa ganti istri. Lah pengennya berapa sudah? Masya Allah. Baik. Di antara kita, mungkin kalau di sini tidak ada yang usianya sampai 70-an, 80-an ya. Saya pernah tanya misalnya kepada bapak-bapak yang usianya 80-an. Apa yang Bapak rasakan di usia seperti ini? Ya namanya orang tua Mas. Kan kadang orang tua bilang sehatnya orang tua. Sehatnya orang tua itu sakitnya anak muda. Jadi dia merasakan badan sudah nggak bisa diajak seperti gimana dulu waktu masih muda. Makan rasanya hambar, kadang pahit, gigi nggak bisa dipakai ngunyah, mau dipakai jalan-jalan nggak ada, nggak bisa, badan dia nggak bisa diajak kompromi sudah. Mau nggak diberi usia 200 tahun? Nggak sanggup mereka. Kompak mereka itu nggak bersedia. Mereka merasakan hidup ini betul-betul capek. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Wahai manusia, sesungguhnya kamu itu betul-betul capek. Innaka kadihun ila rabbik, kamu betul-betul capek ila rabbik, dalam melakukan perjalanan menuju Rabbmu. Famulaqi, sampai kamu ketemu dia. Maksudnya sampai mati. Jadi perjalanan hidup ini capek. Karena kita hidup di dunia, nikmatnya bercampur musibah. Kalaupun seneng pasti ada duka. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita musibah lahir batin. Nggak ada ceritanya. Presiden itu pernah nggak sakit hati? Hah? Walaupun presiden, orang tertinggi di sebuah negara, hah? Pernah? Atau sering? Pejabat pernah nggak dia mengalami sakit hati? Nah, manusia mengalami seperti itu. Tidak ada orang yang hidup di dunia nol musibah, itu tidak ada. Semuanya pasti mengalami musibah. Nah, di capeknya hidup seperti itu, Fudail menyampaikan, dengan usia yang Allah berikan kepadamu, berarti kamu melakukan perjalanan menuju Allah selama sekian puluh tahun, sebentar lagi mau sampai. Spontan si A ini langsung mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lalu Fudail tanya, tahu kamu apa maknanya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun? Orang itu mengatakan,
tolong jelaskan kepada kami. Fudail kemudian mengatakan, annahu abdullah wa annahu ilaihi raji'. Kita ini adalah hamba Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Falya'lam bi annahu mauqufun. Maka hendaknya dia sadari kalau dia akan menghadap Allah. Wa man 'alima bi annahu mauqufun, dan siapa yang sadar kalau dia akan menghadap Allah, falya'lam bi annahu mas'ulun. Maka dia harus sadar dia akan ditanya oleh Allah. Apa yang ditanya, Pak? Nabi SAW pernah mengatakan, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Kaki seorang hamba tidak akan geser sampai dia ditanya oleh Allah. 4 hal yang ditanya. Apa saja itu, Pak? Coba saya lihatkan hadis ini. Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ad-Darimi, Al-Baihaqi dan yang lainnya. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Kaki hamba enggak bakalan geser besok di hari kiamat hatta yus'al, sampai dia ditanya oleh Allah. Apa saja? 1. An umrihi fima afna. Allah bakal tanya tentang umur yang Allah berikan kepada kita, untuk apa dihabiskan. Masya Allah. Coba minta tolong yang nyender. Umur itu maksudnya apa, Mas? Yang baju putih ya. Umur itu apa? Iya, umur itu itu sinonimnya. Umur itu maksudnya apa? Waktu. Umur itu artinya adalah waktu. Jadi saat Anda megang HP nyekrol itu buang waktu enggak? Buang. Ditanya enggak itu? Ditanya. Kerjaan ya Pak Ustaz? Enggak apa-apa kerjaan, silahkan. Belajar Pak Ustaz, silahkan. Semuanya akan ditanya. Antara yang dipakai untuk hal yang manfaat maupun yang tidak dipakai untuk hal yang manfaat, semuanya bakal ditanya. Sehingga Allah bakal tanya tentang umur. Maksudnya adalah waktu. Wa an ilmihi fima fa'ala bi. Allah bakal tanya tentang ilmunya, sejauh mana ilmu agama yang sudah dia ketahui dia amalkan. Aku tahu Pak kalau ini wajib. Terus kenapa kau tidak amalkan? Aku ngerti kalau ini dilarang. Nah, kenapa kau kerjakan? Allah bakal tanya. Wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah. Allah bakal tanya tentang harta. Ada 2 pintu yang ditanya. Dari mana kau dapat dan untuk apa kau gunakan? Makanya orang yang duitnya banyak, hisabnya makinlah lama. Jadi kira-kira pengen kaya atau pengen miskin? Pengen cukup, insya Allah. Pengen haji cukup. Pengen umroh cukup. Pengen nikah lagi cukup. Gitu Pak? Insya Allah. Sudah nikah belum Pak? Sudah nikah belum? Sudah. Baik. Oh, udah 2. Barakallahu fiik. Wa an jismihi fi ma'abla. Allah bakal tanya tentang jasadnya. Untuk apa jasad itu dia pakai? Jadi manusia ketika masih muda fisiknya sehat. Makin tua mengalami penurunan. Baik kemampuan mental, kemampuan akal maupun kemampuan badan. Sehingga dalam posisi penurunan tadi Allah bakal tanya, kau dulu waktu masih muda ngapain saja? Mohon maaf, banyak sekali orang yang punya bayangan, nantilah kalau mau jadi orang baik, nunggu kalau sudah 60 tahun, nunggu kalau sudah 70 tahun, baru mendekat ke agama. Di saat dia mendekat ke agama, diberikan waktu sisa. Waktu produktifnya dipakai untuk kepentingan dunia. Adil gak kayak gitu? Antara waktu produktif yang masih muda dengan waktu tua yang sudah pensiun, fisiknya lebih kuat mana? Waktu masih muda. Kenapa kau pakai waktu muda untuk murni dunia? Jalan-jalan kemana? Pokoknya isinya jarang dia menyentuh akhirat. Kalau nggak ada kewajiban Jumatan Pak, nggak mau dengerin dia Pak. Andai kan dalam agama ini tidak ada kewajiban Jumatan, orang nggak mau dengerin ceramah. Itu pun kalau Jumatan datangnya telat, duduk ngantuk. Bangun-bangun sudah komat. Kajian gak pernah mau hadir. Ini wajib atau tidak ini? Hah?
kajian ini nggak wajib. Masya Allah, tapi yang datang banyak. Memang berarti mereka sudah soleh dari awal ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Semoga seterusnya juga kayak gini. Berarti kalau nggak datang nggak mengurangi gaji, nggak ada potongan. Alhamdulillah. Akan berbeda ceritanya kalau misalnya ini diwajibkan sama perusahaan, Pak. Kalau saya nggak datang, wah nanti mempengaruhi KPI. Masya Allah. Misalnya ya, niatnya beda-beda, tapi nggak ada masalah. Kita pingin, tolong dong usia muda itu, kalau kau anggap itu adalah sebagai usia yang berharga bagi hidupmu, masa keemasan dalam kehidupan kamu, bisa nggak kau berikan usia muda itu sebagian untuk agamamu? Maksud memberikan untuk agama gimana, Pak? Kau terlibat dalam kegiatan agama. Jangan mundur nggak punya peran sama sekali. Apa yang bisa kau berikan untuk kegiatan dakwah misalnya, atau kegiatan sosial keagamaan, termasuk diantaranya adalah kegiatan rajin ibadah, menghafal Quran, banyak membaca Quran. Karena nanti ketika sudah tua, mata sudah blawur, mau baca Quran nggak bisa, nggak punya hafalan, akhirnya dalam posisi semua penuh dengan keterbatasan, dia makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kata Fudail, jika dia sadar kalau dia akan ditanya oleh Allah, maka persiapkanlah jawaban untuk pertanyaan Allah. Orang ini pun makin ketakutan. Lalu dia mengatakan, bagaimana caranya? Fudail mengatakan, yasirun liman yassarallah, mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah. Disinilah ada satu nasihat luar biasa yang disampaikan oleh Fudail, layak ditulis dengan air mata. Bagaimana nasihatnya? Beliau mengatakan, kalau kamu ingin jadi orang baik di penghujung hidupmu, tuhsin fima baqiya, yughfar laka ma madha wa ma baqiya, fa innaka in asa'ta fima baqiya ukhitta bima madha wa ma baqiya. Berbuat baiklah di sisa usiamu, kau akan diampuni untuk dosamu di masa silam dan dosamu di masa mendatang. Karena jika kau belum berubah di sisa usiamu, kau akan dihukum oleh Allah untuk dosamu di masa silam dan dosamu di masa mendatang. Sehingga kata kuncinya di mana? Memperbaiki sisa usia. Ini pesan yang kami jadikan sebagai dasar agar kita bareng-bareng bisa jadi orang baik di penghujung hayat, dan kita tidak tahu seperti apa ujung hayat kita dan ada di mana ujung hayat kita. Maka kita berusaha untuk memperbaiki diri. Dan yang terakhir di sini ya, banyak berdoa kepada Allah agar diwafatkan sebagai muslim ahlu sunnah. Ada satu doa, saya tugaskan Anda untuk menghafalkannya. Doanya kalimatnya seperti ini: Allahumma amitna alal islami wa sunnah. Sesuatu yang tidak pasti, yang tidak kita ketahui kedepannya seperti apa, dan kita tidak bisa menjamin, mintalah kepada Zat yang Maha Kuasa. Sehingga iringi sesuatu yang tidak pasti tadi dengan doa. Mintalah kepada Allah, apakah saya nanti akan bisa jadi orang baik di ujung usia atau tidak? Wallahu alam. Tapi mintalah kepada Allah agar kita dapat husnul khatimah. Salah satu di antara doa itu adalah ucapkan kalimat ini: Allahumma amitna alal islam was sunnah. Ya Allah, wafatkan kami sebagai muslim ahlu sunnah. Baik, insya Allah menghafal ini tidak sulit kan? Baik, boleh difoto untuk dicatat agar nanti bisa dirutinkan. Demikian sebagai pengantar. Semoga yang sederhana ini bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, syukurillah. Syukuran Ustaz Amin Nurbais, Bismillah. Kita sudah diterangkan beberapa tentang makna lebih dalam perihal tentang sisa hidup kita, apa yang kita persiapkan dan apa yang kita rencanakan, dan perubahan apa yang kita mulai saat ini. Baik rekan sekalian, kita buka pertanyaan 3
Ya, 3 pertanyaan untuk rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu, juga untuk Indosat Group yang hadir di Microsoft Teams, bisa untuk raise hand, dan barangkali ada rekan-rekan yang ingin bertanya tapi malu untuk speak up, bisa ditanyakan, bisa di chat ke Mas Bagus di WhatsApp. Oke, barangkali ada yang ingin bertanya, silakan. Silakan Ustaz. Pakai ini yang dekat. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya Ustadz, saya tuh tertarik sama kisah-kisah orang dahulu gitu. Ya, salah satunya itu di tahun 90-an kayak Abdullah Al-Qasimi gitu, suatu ulama besar di Mesir dulunya gitu, yang akhir hayatnya itu sebagai ateis waktu itu. Dan salah satu karya bukunya itu banyak ulama bilang ini adalah karya di abad 90-an yang fenomenal lah gitu waktu. Saya lupa bukunya tentang apa gitu. Dan saya juga ingat salah satu kisah tabiin yang waktu itu ada salah satu pasukan Islam yang mau ekspansi ke daerah Bizantium, Romawi waktu itu, dan karena melihat suatu wanita yang cantik akhirnya beliau ini menjadi murtad gitu. Nah, yang saya tanyakan tuh berkaitan dengan di halaman pertama tadi Ustadz, terkait dengan sisa Allah itu bakal melihat di akhir sisa hidup seseorang gitu Ustadz. Nah, kita tahu pasti kayak ulama dan tabiin itu kan bukan orang sembarangan ya Ustadz, pasti kan hafalannya bagus sama ilmunya juga luas gitu. Itu gimana kiat-kiat kita Ustadz untuk menjaga hati kita itu agar selalu istiqomah Ustadz dalam Islam gitu, dan menjalankan sunnah-sunnah Nabi gitu Ustadz. Karena jujur khawatir, saya pribadi kadang-kadang agak takut gitu Ustadz, ibaratnya ya bisa saja di akhir hayat hidup saya ternyata saya lagi melakukan maksiat yang jadinya suul khotimah gitu Ustadz. Demikian Ustadz yang mau saya tanyakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Betul sekali, kita tidak ada yang bisa menjamin seperti apa akhir dari kehidupan kita. Makanya perjuangan terus kita lakukan. 2 kisah yang tadi Anda sebutkan tentang Abdullah Al-Qasimi. Abdullah Al-Qasimi itu menulis sebuah buku, judulnya As-Sira Bainal Islam wal Wathaniyah. Buku itu 2 jilid. Isinya membantah Syiah yang pengagum kuburan, dengan pendekatan yang sangat logis, sampai buku ini dipuji oleh para ulama dengan kalimat laqad ishtara bi kitabil jannah. Abdullah Al-Qasimi membeli surga dengan kitabnya. Namun apa yang terjadi? Di akhir hayatnya dia mati ateis. Mati dalam kondisi tidak beragama, karena dia menganggap agama ini adalah candu dan terlalu mengganggu kehidupan manusia. Maka sampai pada ujung kehidupannya dia tidak mengakui kebenaran semua agama. Waliyadzubillah. Sehingga nggak jaminan kalaupun saat ini misalnya kita baik, ujungnya jadi lebih baik atau ujungnya bisa lebih buruk. Makanya tawakal kepada Allah salah satu di antara kata kunci. Karena sesuatu yang tidak jelas kita serahkan kepada Zat yang Maha Kuasa. Dukung dengan doa. Dan jangan terlalu merasa ujub dengan prestasi. Aku sudah tahajud, yang jamin tahajudmu diterima siapa? Aku sudah rajin sholat duha, aku sudah rajin ini, yang menjamin ibadahmu diterima siapa? Jadi kita diperintahkan untuk beribadah semaksimal yang bisa kita lakukan, dan di saat yang sama kita dilarang untuk ujub. Ujub itu apa sih Pak? Gambaran sederhananya kayak gini. Ada orang yang beribadah, dia ikhlas, tidak ada yang memuji dan tidak mencari pujian. Dia ibadahnya tersembunyi dan seterusnya. Cuman muncul dalam hatinya perasaan dia merasa lebih tinggi dibandingkan orang lain. Kalau riya itu mencari pujian dari orang lain, ujub itu dia memuji dirinya sendiri. Tidak ada satupun orang yang memuji, akhirnya dia memuji dirinya sendiri. Kau hebat, top markotop, yes mare yes. Tidak ada yang lebih unggul dibandingkan kamu. Di ruangan ini tahajudmu paling banyak. Terus dia merendahkan orang lain, meremehkan orang lain. Itu bibit-bibit ujub. Nah, bibit ujub ini yang terkadang bisa memicu seseorang untuk mengarah kepada kesesatan. Makanya jaga baik-baik ya. Termasuk juga kasus tadi ya. Jadi dia seorang hafidz Quran.
lalu tertarik dengan wanita beragama lain, akhirnya dia menikah, terus pindah agama. Padahal dia hafid Quran. Nah, setelah sekian waktu ketemu sama orang ini, temannya itu ketemu sama orang ini, temannya tanya, gimana nasib hafalanmu? Nah, dia bilang kayak gini. Coba saya share screen ya. Jadi saat dia ditanya gimana nasib hafalanmu, dia bilang semuanya hilang kecuali satu ayat. Satu ayat itu firman Allah Ta'ala di surat Al-Hijr, ayat yang kedua. Ayatnya bunyinya kayak gini. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Semua hafalan Quranku hilang kecuali satu ayat ini. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Bisa jadi orang kafir itu nantinya akan berharap andaikan dulu saya jadi orang muslim. Bisa jadi akan datang satu masa di mana orang kafir akan berharap dia akan jadi orang muslim. Jadi seolah-olah ayat ini apa, Pak? Nampar dirinya sendiri. Kau hafal surat ini, kau hafal ayat ini, tapi kenapa kau sendiri justru tidak mau masuk Islam? Maka iringi dengan banyak berdoa kepada Allah. Semoga akhir hajat kita husnul khatimah. Wallahu a'lam. Baik. Wallahu a'lam. Syukur kasih Ustaz. Baik, kita mulai sesi pertanyaan kepada Bapak Ibu sekalian, kepada rekan-rekan. Baik, silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, sebut nama. Sama bagian. Nama saya Marona dari Procurement. Yang menjadi pertanyaan saya terkait dengan situasi sehari-hari lah Ustaz ya. Tadi disampaikan bahwa di sisa umur kita ini kita harus berbanyak berbuat kebaikan gitu ya. Pun yang saya pahami juga dengan apa saja yang kita makan dan berikan kepada keluarga juga harus sesuatu yang penuh dengan kebaikan. Nah, korelasinya dengan situasi di kantor kami gitu Ustaz ya, saat ini mungkin gitu ya, bukan saat ini, menjelang beberapa waktu lagi nanti kita akan diberikan suatu SHU namanya Ustaz. SHU itu sisa hasil usaha ya dari koperasi di kantor kami. Jadi di kami itu ada simpanan wajib yang para karyawan ikut memberikan subsidinya atau menyisakan memberikan sisa gajinya gitu ya. Nah, kemudian mau tanya tegas tapi beliau belok dulu. Karena mungkin sensitif bagi yang lain. Iya. Jadi enaknya gimana nih, Pak? Iya, makanya ini saya kasih preambulnya Ustaz. Kemudian yang saya pahami di SHU yang diberikan koperasi kantor kami itu maaf, mungkin di share usaha yang diberikan koperasi itu ada yang simpan pinjam dan non simpan pinjam, gitu ya Ustaz. Nah, yang saya pahami, saya pernah mendapatkan informasi dari pengurusnya gitu ya, bahwa bagi yang tidak ikut simpan pinjam, SHU-nya itu clear dari laba dari simpan pinjam, gitu ya. Jadi laba dari simpan pinjam diberikan kepada anggota yang ikut bertransaksi simpan pinjam. Yang dominan antara yang simpan pinjam dengan non simpan pinjam? Kalau yang saya tanyakan itu waktu itu pernah diberikan dari all SHU itu hanya 1% Ustaz, yang laba simpan pinjam. Simpan pinjam hanya 1% labanya, iya, dari total SHU yang akan diberikan. Berarti yang 99% usaha non simpan pinjam. Nah, bagaimana kita memisahkan SHU itu apa ya, cukup sensitif nih Ustaz. Nah, gimana? Atau gini, mau dilanjut? bagaimana caranya kita memanfaatkan sisa SHU itu untuk yang kita pakai non-simpan untuk sehari-hari gitu? Apakah boleh atau tidak Ustaz? Mungkin itu dulu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
insya Allah menjawab pertanyaan ini tidak menyinggung yang lain ya. Nggak masalah ya. Oh, menyinggung. Tapi setidaknya tahu ilmu itu satu langkah awal untuk berbenah menjadi lebih baik. Ada beberapa dosa dalam masalah muamalah ya. Dan salah satu di antara dosa besar dalam masalah kegiatan muamalah, kegiatan transaksi yang dilakukan oleh manusia adalah riba. Seperti apa dosa riba? Dalam surat Al-Baqarah Allah berikan tantangan perang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa illam taf'alu fa'dzanu biharbin minallahi wa rasuli." Kalau kamu tidak mau meninggalkan dosa riba, maka umumkan untuk perang dengan Allah dan Rasulnya. Kebayang gak sih seorang hamba perang dengan Allah dan Rasulnya? Kayak apa? Yang tentu saja bukan senjata lawan senjata. Tapi di sini menggambarkan apa yang dibutuhkan oleh hamba kelak di yaumil qiyamah. Dia butuh ampunan dari Allah, kasih sayang Allah. Namun bagaimana yang terjadi ketika sang hamba itu ditantang perang oleh Allah? Kira-kira peluang untuk mendapatkan ampunan berapa persen? Dalam posisi dia ditantang perang oleh Allah, kita semua akan mengatakan, wallahu a'lam Pak, kecil sekali mungkin. Makanya dosa ini dinilai oleh Imam Malik rahimahullah sebagai dosa yang lebih besar dibandingkan minum khamr. Dan Nabi SAW menyebutkan, istanibus sab'al mubiqat, jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Salah satunya kata beliau adalah wa aklur riba, makan riba. Nah, riba itu ada batasannya. Seperti apa batasannya? Ada kaidah yang disampaikan oleh sahabat Fudalah bin Ubaid radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Semua transaksi utang piutang yang menghasilkan manfaat, yang menghasilkan keuntungan, maka keuntungan itu adalah riba. Sehingga ketika si A utang dari siapapun, baik lembaga, koperasi ataupun individu, lalu dari situ dia memberikan kelebihan, maka status kelebihan tadi riba berdasarkan kaidah ini. Dan selanjutnya ketika kelebihan itu dibagikan kepada para pemegang saham atau para anggota yang ikut serta dalam anggota koperasi tadi, berarti riba tadi mengalir ke sana. Anda sebagai penerima SHU maka perlu untuk menyisihkan. Kalau tadi dikatakan 1% keuntungan dari hasil simpan pinjam, nah, berarti keuntungan 99% halal, yang 1% sisihkan. Terus gimana Pak? Boleh dikasihkan ke kegiatan sosial untuk fasum atau yang lainnya, sehingga Anda tidak menikmati hasil dari riba itu. Nanti kurang lebih penjelasan ringkas. Dan jangan takut untuk mengenal Pak. Syariat ini Allah turunkan bukan untuk merusak kehidupan, bukan untuk merepotkan diri kita, tapi untuk memperbaiki diri kita dan memperbaiki kehidupan. Kadang ada orang yang jangan singgung itulah, itu sensitif. Saya nggak mau dengar kayak gitu. Sampai kapan kita akan berubah? Kalau dengar saja kita nggak mau. Dan jangan kita merasa ketakutan dengan aturan. Karena aturan itu tujuannya untuk memperbaiki hidup, bukan untuk menyusahkan hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa." Allah mengatakan, aku tidaklah menurunkan Al-Qur'an agar kau jadi manusia yang celaka. Sehingga Quran itu isinya apa? Memperbaiki. Nah, Anda lihat ini, "Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa." Aku tidak menurunkan Al-Quran kepadamu agar kau jadi celaka. Sehingga jangan takut untuk mendekat, belajar, terbuka. Saya terbuka. Kalau saya salah ya saya akan koreksi. Salah dalam beragama, saya akan koreksi. Keterbukaan itulah awal dari perubahan jadi orang baik. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Baik, rekan sekalian, ada satu lagi pertanyaan terakhir. Persilakan untuk rekan-rekan, baik Bapak Ibu ataupun rekan-rekan yang hadir di Microsoft Teams. Mungkin ada yang lewat chat? Silakan. Dan sedikit pemberitahuan bahwasanya bagi para penanya, insya Allah akan diberikan buku karya Ustadz Aminul Bais. Nanti diberikan oleh pihak Rolis. Baik, satu pertanyaan terakhir dipersilakan kepada Bapak Ibu.
Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz atas materinya. Saya tertarik tadi terkait masalah taufik Pak ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kan biasanya taufik itu digabungkan dengan hidayah, taufik hidayah itu. Nah, tadi Pak Ustadz mengambil analogi untuk yang orang yang ngambil sholat ba'da zuhur dan yang tidak itu. Nah, berarti kan yang melaksanakan sholat kan dapat taufik Pak. Artinya nggak semua orang dapat taufik. Nah, apakah ada doa khusus yang perlu kita panjatkan supaya kita tuh selalu mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah SWT? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hidayah itu ada dua Pak ceritanya ya. Hidayah ada yang disebut dengan hidayah ilmu dan bayan. Hidayah yang sifatnya penjelasan. Hidayah yang sifatnya penjelasan ini bisa diberikan oleh manusia ke manusia. Saya menjelaskan kepada Anda, maka berarti saya memberikan hidayah dalam bentuk penjelasan. Yang kedua, hidayah dalam bentuk semangat untuk beramal. Ini yang disebut dengan taufik. Nah, untuk jenis yang kedua ini hanya Allah yang mampu memberikan. Nabi SAW dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran di surat Al-Qasas ayat 56. Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk orang yang kau cintai. Jadi sampai pun Nabi SAW gak bisa ngasih taufik kepada orang yang dia cintai. Beliau sangat mencintai paman beliau, tapi paman beliau mati dalam kondisi tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Sehingga ada orang yang seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, bapaknya mati kafir. Padahal bapaknya sudah berusaha oleh Nabi Ibrahim didakwai berkali-kali, tapi dia pilih untuk tetap menyembah berhala. Sampai akhirnya bapaknya mati. Disitulah hidayah taufik belum sampai kepada ayahnya. Maka ada hidayah berupa penjelasan sudah sampai, tapi hidayah taufik belum sampai. Orangnya belum mau berubah. Nah, doa apa yang bisa kita baca agar kita bisa mendapatkan limpahan hidayah? Insya Allah Bapak Ibu sudah sering membacanya. Ihdinas siratal mustaqim. Satu. Doa yang lain Pak Ustadz itu kan sudah sering saya baca. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Hafal insya Allah. Jadi doa yang diajarkan Nabi SAW bukan doa yang rumit, bukan doa yang sulit untuk dihafal. Sering kita baca dan mudah dihafal. Tinggal serius untuk dilantunkan dan dirutinkan. Wallahu a'lam. Mohon maaf Bapak, atas nama siapa Pak dan dari bagian mana? Saya Dedi dari Proklamen. Pak Dedi. Baik, alhamdulillah, syukran kasiran Ustaz. Tiga poin yang dapat saya pribadi bisa tarik bahwasannya pertama, waktu adalah anugerah yang terus berkurang. Seperti deadline pekerjaan, waktu kita di dunia pun punya batas, maka manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, perbaiki diri harus dimulai dari sekarang, karena tidak perlu menunggu sempurna, cukup mulai dari langkah-langkah kecil yang konsisten. Dan terakhir, kualitas hidup lebih utama daripada panjang umur. Bukan soal berapa lama kita hidup, tapi seberapa banyak kita gunakan untuk berbuat kebaikan. Karena kita sadar, hidup adalah investasi, apa yang kita lakukan hari ini akan kita panen di akhirat nanti. Oleh karena itu, hidup ini singkat dan sisa umur adalah kesempatan yang berharga untuk memperbaiki diri, memperbanyak amal, dan meninggalkan jejak kebaikan. Untuk penutup, mari sama-sama kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran kasiran Ustaz
Semoga sehat selalu, panjang umur, dan diberikan keberkahan dan kebaikan dari tiap langkah beliau di perjalanan dakwah beliau. Terima kasih kepada tim, terima kasih kepada Lois Sinta serta rekan-rekan yang hadir langsung maupun yang menyimak melalui Microsoft Team. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.